Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dongkelor. Sekian episode baru ada lagi mukanya Kakak Nojeng tapi tidak masalah. Saya pikir Sobat Dongkelor itu setia menongkrongin video-video dari Dongkelor. Jadi bagaimana Sobat Dongkelor? Saya sehat ya Ki? Aman gitu? Alhamdulillah. Nah, sekarang Kak Nojeng akan membawakan sebuah cerita dari buku seri Anak Sehat yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids dengan judul Cika Alergi. Nah, Cika Alergi ini ditulis oleh Aldora dan Dr. Dina Muktiarti dan kemudian didesain sedemikian rupa oleh Inner Child Studio. Seperti apa ceritanya? Duduk yang rapi, tapi harus Ki senyum, jangan Ki gamus sudah depan layar. Nah, baik. Nah, Cika Alergi ini akan bermain-main dengan teman-temannya. Nah, teman-temannya itu ada Tina, ada Vio, ada Ken, dan tentunya sendiri ada siapa tadi? Cika. Hai Cika. Semua teman-temannya menyapa dengan riang. Dan tentunya Cika pun ikut bergembira. Hai, lihat Sandi bawa apa itu? Nah, ayo teman-teman bisa lihat. Ini Sandi bawa apa? Apa tadi itu? Wah, ternyata Sandi bawa bawa kucing. Nah, lalu kemudian Sandi mendekati temannya dan memperkenalkan. Hai, perkenalkan, ini namanya Miki. Ia suka mengejar kupu-kupu. Miki pun mau tuh eksis, bunyi-bunyi terus. Meow, meow. Lucu Miki deh. Nah, lalu kemudian Vio juga memperkenalkan binatang peliharaannya. Kalau anjingku bisa bermain bola. Nah, lalu kemudian hamsterku bisa berlari dengan roda putar. Nah, teman-teman di rumah binatang peliharaannya apa dan apa kelebihannya? Kalau tadi si kucing ini, Miki, dia bisa atau pandai mengejar kupu-kupu. Lalu kemudian anjing Ken itu bisa bermain bola. Lalu kemudian hamster Tina, dia bisa berlari di atas roda putar. Lalu, burung Nuri Vio bisa bernyanyi. Mau tes suara burung Nurinya? Jangan medeh. burung Nurinya mau Vio yang bernyanyi. Nah, selain itu, ada juga yang memperkenalkan binatangnya. Binatang peliharaannya, yakni ikan. Tapi dia bingung. Ikannya bisa apa, Di? Akhirnya teman-temannya tertawa. Baiklah, ikanku bisa berenang. Semua ikan bisa berenang. Nah, selanjutnya, tiba-tiba Miki melompat ke pelukan si Cika. Lalu Cika mengatakan, wah, lucunya. Aku mau memeliharanya kucing saja deh. Jadi ternyata si Mika dengan memeluk si Ciki tadi, maka dia mau memelihara kucing. Lalu si kucing dengan pamer meow, meow. Lalu kemudian si Cika terus memperlihatkan kecintaannya kepada kucing. Aku akan menyisirnya setiap hari, memakaikannya pita, lalu tidur bersama. Si Cika tertawa dengan gelinya membayangkan ketika dia punya kucing, Sobat Dongkelor. Nah, tiba-tiba hidung si Cika gatal dan tangannya juga ikut gatal. Lalu si Vio menegur si Cika. Cika, itu wajahmu merah dan tiba-tiba matamu berair loh. Kamu sakit ya? Tanya si Vio. Lalu kemudian Ken dan Vio ingin membantu si Cika. Ayo kita antar pulang saja.
Acik. Dalam perjalanan, si Cika bersin-bersin dan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Lalu setelah tiba di rumah, papanya kaget. Wah, kamu kenapa Cika? Lalu Cika menjawab, aku bersin-bersin terus. Cika main apa tadi? Ayo. Ada yang masih ingat? Cika main apa tadi? Memeluk apa tadi? Meow. Tadi kami main di taman sama teman-teman dan Miki. Kucing Sandi. Nah, jawab si Vio. Loh, Cika lupa ya. Bu dokter kan pernah bilang kalau Cika alergi bulu hewan. Kata Papa Cika. Alergi itu apa sih Om? Tanya Ken. Nah, alergi itu ada benda yang tidak disukai tubuhmu. Kalau tubuhmu terkena benda itu, kekebalan tubuhmu akan bereaksi berlebihan. Seperti gatal, bentol, bersin, mual. Atau yang lebih parahnya kamu bisa muntah. Jawab Papa Cika. Jadi tubuhku tidak suka bulu hewan ya Pak? Makanya aku bersin-bersin terus. Tanya si Cika. Betul Cika. Nah, sekarang minum obat ya yang diresepkan dokter ya. Dianjurkan oleh papanya untuk minum obat. Nah, sobat dan kelor, kalau lagi sakit, konsultasi cepat ke papa, ke mama. Lalu nanti langsung diantar ke dokter. Jangan biarkan sakitnya. Papa juga alergi bulu hewan. Tanya yang lain. Nah, Papa si Cika menggeleng. Papa alergi tungau debu rumah. Jadi rumah harus rutin dibersihkan, kata Papa. Wah, ternyata Kak Nojeng kira alergi itu hanya bulu hewan. Ternyata ada yang alergi debu. Nah, barangkali sobat dan kelor ada yang lagi alergian juga. Kalau kita di rumah alergi apa Ki? Jangan sampai ada alergi yang makan ikan kering misalnya, alergi panas matahari, makanya perlu dihindari. Nah, sekarang waktunya istirahat ya, kata Papa. Berarti aku tidak bisa memelihara kucing seperti Sandi dong Pak? Tapi aku mau kucing Pak. Walaupun si Cika suka kucing, tapi dia juga harus memperhatikan tubuhnya. Nah, sobat dongkelor, kalau ada yang alergi, hindari penyebab alerginya. Lalu kemudian kalau sudah terlanjur kena alergi, ayo konsultasi ke dokter dengan bimbingan papa dan mama di rumah. Nah, sobat dongkelor, demikianlah cerita kita hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sobat dongkelor, sebelum Kak Nojeng pamit, Kak Nojeng mau mengajak sobat dongkelor untuk mendukung program Makassar Recover. Nah, apa sih Makassar Recover itu? Ayo kasih tahu Kak Nojeng. Kalau ada yang tahu. Nah, kalau tidak ada yang tahu kita sampaikan. Nah, Makassar Recover itu adalah program pemerintah Kota Makassar yang akan menjadi cara menyelamatkan kota dari pandemi COVID-19. Sobat dan kelor bisa membantu dengan cara sederhana. Mencuci tangan dengan sabun dari air yang mengalir. Lalu kemudian memakai masker, menjaga jarak, dan tentunya hindari kerumunan. Nah, seperti itu sobat dongkelor. Nah, ini yang paling penting. Kalau tidak ada juru santai di luar yang begitu penting, di rumah Maki saja. Makassar Recover, peduli Ki, salam Ki. Mari Ki di. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Dongkelor. Ayo teman-teman duduk yang rapi, mari kita dengarkan ceritanya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Gustia akan membawakan buku cerita yang berjudul Ayo apa ya? Brina, si gadis tanpa rambut. Wah, tanpa rambut teman-teman.
Ceritanya pasti seru loh. Buku ini ditulis oleh Watik Idio, ilustrasi Evelyn Andria, penerbit Kisahin Plan. Yuk, sama-sama ya, kita simak ceritanya. Seluruh penduduk tahu bahwa rumah di ujung desa adalah rumah terlarang. Rumah itu dihuni sepasang suami istri. Mereka memiliki gadis kecil yang tak berambut, teman-teman. Wah, gadis kecil ini tanpa berambut ya. Berarti kepalanya flontas dong. Alias apa coba? Iya, alas gundul. Konon katanya gadis itu berbahaya, teman-teman. Wah, ternyata dia berbahaya ya. Siapapun yang berbicara dengannya akan mengalami hal yang sama, yakni tak memiliki rambut. Wah. Itulah mengapa kedua orang tuanya tidak memperbolehkan dia keluar rumah, teman-teman. Wah, kasihan ya si gadis kecil ini. Tuh, dia hanya bisa mengintip di jendela, teman-teman. Tuh, lihat. Sarah, Dion, dan Renata tahu tentang kabar itu. Mereka pun cukup berhati-hati karena tentu saja siapa sih yang ingin tertimpa nasib yang sama. Suatu malam, bulan purnama bersinar amat terang. Waktu yang asik untuk bermain di luar. Sarah, Dion, dan Renata keluar rumah. Tuh, lihat teman-teman, mereka ingin bermain-main di luar, teman-teman. Enaknya kita main apa ya? Bagaimana kalau kita main petak umpet? Setuju? Wah, ternyata teman-teman, mereka bertiga ingin bermain petak umpet. Hom pimpang alai hom gambreng. Hom pimpang alai hom gambreng. Wah, Renata yang jaga, teman-teman, ternyata. 10, 9. Dion dan Sarah berlari mencari tempat persembunyian. Sarah memilih bersembunyi di balik tong sampah. Tuh, lihat teman-teman, Sarahnya bersembunyi di balik tong sampah. Terus sementara Dion 8, 7. Di sini terlalu terang. Aku harus sembunyi di mana ya? Kata Dion. 6, 5. Aduh, gawat. Kata Dion begitu ya, teman-teman. Dion masih berlarian untuk mencari tempat sembunyi yang aman. Hingga akhirnya, Dion ketemu dengan rumah yang kosong. Rumah itu adalah, teman-teman, yang dianggap rumah tempat gadis yang tanpa berambut itu. Dion langsung menerobos pagar dan bersembunyi di balik pot besar. Tuh, lihat teman-teman. Selanjutnya 4, 3, 2, 1. Wiu, aman. Renata tak akan bisa menemukanku, kata si Dion dalam hati. Asik. Pasti Renata tidak bisa menemukan aku di rumah ini. Tapi, lihatlah. Dion tidak sadar kalau dia sudah masuk ke area rumah terlarang. Tuh, lihat teman-teman. Ternyata si Dion tidak merasa ya bahwa ternyata dia sudah ada dalam rumah yang terlarang. Tiba-tiba sosok gadis berdiri di belakangnya. Tuh, lihat teman-teman.
si gadis yang tak berambut tiba-tiba muncul di belakang si Dion. Jangan bersembunyi di situ. Kau akan ketahuan, bisik seseorang. Sentak saja, Dion pucat pasi teman-teman. Kau, jangan mendekat, jangan. Wah, si Dion ketakutan teman-teman, ketemu sama si gadis yang tak berambut. Tuh lihat. Hei, kamu kenapa sih? Ayo bangun, kata si gadis kecil itu tadi loh yang tak berambut. Dion ingin berlari, tapi rasa-rasanya sekujur otot kakinya kaku teman-teman. Karena ia begitu ketakutan. Aku tak mau bertemu denganmu, kata si Dion. Aku tak mau sampai seperti kamu. Aku tak mau kepalaku nanti tak punya rambut seperti kamu. Dion mencoba berdiri, tapi usahanya gagal teman-teman. Hihihi. Wah, si gadis itu hanya bisa tersenyum teman-teman. Kamu ini ngomong apa sih? Gadis itu malah tertawa geli melihat tingkah si Dion. Kata orang-orang, kau berbahaya. Siapapun yang berbicara denganmu akan sama sepertimu, tak memiliki rambut. Gadis itu terkejut mendengarkannya. Oh ya, ampun, pantas saja semua menjauhimu. Seolah aku ini terkena mantra nenek sihir. Ya, hahaha. Oh, ternyata itu ya teman-teman. Karena si gadis kecil ini dia sering minum obat-obat ramuan. Jadi obat ramuan itulah yang membuat rambutnya jadi rontok ya. Raut kesedihan mulai tampak di wajah gadis itu. Rasa takut yang Dion rasakan pelan-pelan berkurang dan berganti rasa bersalah. Jadi semua itu kena ramuan penyembuh. Oh, aku tak tahu. Maafkan aku ya. Tidak masalah. Aku bisa mengerti. Sekarang, maukah kau berteman denganku? Tentu saja Dion mau melakukannya. Ia memanggil Sarah dan Renata yang nampak kesal karena tak menemukan tempat persembunyiannya. Mereka tampak terkejut melihat Dion keluar bersama gadis tak berambut. Wow, coba lihat teman-teman. Teman si Dion yang tadi ya, dia terkejut loh. Kok Dion tiba-tiba muncul ya dengan gadis yang tak berambut ini? Lihat teman-teman. Selanjutnya, Sarah dan Renata lari ketakutan. Tunggu, jangan pergi. Dia tidak berbahaya, seru Dion. Dion kemudian memanggil Sarah dan Renata. Katanya si gadis kecil itu tidak berbahaya ya teman-teman. Teriakan Dion yang membahana membuat kedua temannya menghentikan langkah. Dion menceritakan semuanya. Sarah dan Renata terpana mendengarnya. Jadi, kau sebenarnya tidak berbahaya. Seperti yang orang-orang katakan. Wah, ternyata si gadis tak berambut ini tidak berbahaya teman-teman ya. Aha, aku tidak berbahaya meski aku tidak punya rambut. Aku sama seperti kalian kok, katanya sambil tertawa. Tak ada kesedihan yang nampak di wajah gadis itu. Coba lihat-lihat teman-teman. Setelah mereka bertemu, mereka pun tersenyum ya. Tidak ada lagi rasa ketakutan. Wow, kau hebat. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Tanya Renata. Oh ya ampun, kita bahkan belum berkenalan. Hahaha. Dion menggaruk kepalanya yang tak gatal sambil tergelak.
Namaku Brena. Kalian mau jadi temanku kan? Aku punya banyak buku bagus. Aku tidak bisa sewaktu-waktu main di luar karena aku gampang lelah. Buku adalah teman yang menyenangkan selama aku istirahat. Di saat istirahat dan ada waktu yang luang, Brena senang membaca buku loh teman-teman. Coba lihat ya kan. Tentu saja Dion, Sarah dan Renata menyambut tawaran itu dengan sukacita. Brena benar, koleksi bukunya banyak sekali. Coba lihat teman-teman, wow banyak kan koleksi bukunya si Brena. Dia senang mengoleksi buku. Dan bila ada waktu yang luang, dia senang membaca buku. Kini hari-hari Brena jadi terasa penuh warna. Sesekali Dion, Sarah, dan Renata datang mengajaknya bermain. Atau membawakan mainan kecil untuknya. Kita main tebak-tebakan yuk. Seru Dion. Wah, ternyata dia mau main tebak-tebakan teman-teman. Brena amat berterima kasih. Proses pemulihan kadang memang berat. Tapi jika ditemani para sahabat, semuanya terasa lebih mudah. Yang paling membahagiakan, tak ada lagi yang menyebut rumahnya sebagai rumah terlarang. Oke teman-teman, sampai di sini ya ceritanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti aku. Tebarkan salam